Halo, selamat pagi semuanya. Pada pagi ini kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan kita hari ini tanggal 9 September 2021 ya. Namun terlebih dahulu kita akan menengok IHSG dan beberapa saham yang kita bahas kemarin. Seperti yang kita lihat dan seperti yang saya katakan kemarin bahwa ya ini gambar lingkaran yang kemarin saya gambar bahwa IHSG sebelumnya telah berada dalam zona resisten atau zona supply dan juga ada area support di sini garisnya. Dan ada kemungkinan kalau dia tidak bisa menembus, maka IHSG akan berpotensi turun, dan ternyata benar 2 hari berturut-turut turun, bahkan kemarin turun sangat tajam. Dan kalau kita lihat agak berbahaya sedikit ya, karena dia sudah menjebol area demand-nya kotak hijau ini, dan menurut saya ada potensi untuk lanjut turun dalam beberapa hari mendatang. Dan seperti yang saya pernah ngomong, kalau misalnya IHSG tidak bisa nembus kotak merah ini dan ke kotak hijau, dan kotak hijau ini nggak mampu nahan, maka ini adalah tahanan kedua yang berpotensi untuk menahan ya 5.946 kira-kira. Jadi ada potensi secara technical price action IHSG akan menguji level sekitar ya inilah 5.900-an lah, something 5.900 something. So be careful, karena apa? Karena indeks regional China, Hong Kong, Jepang, kemudian juga indeks Eropa, Jerman, DAX ya, dan juga Amerika, semua pada turun ya. Kemarin sempat dibawa naik sedikit, kemudian turun parah banget sih enggak, tapi turun lumayan signifikan ya kalau kita lihat HSI. So biasanya ya pastinya Indonesia akan terkena, nggak mungkin nggak kena ya, pasti ada impactnya. Dan lagi kalau kita lihat seperti yang saya pernah bahas di video indeks, Hang Seng akan menguji level resisten selanjutnya yang dekat moving average 50 ya, sama area supply area di kotak merah yang kedua ini. Yang pertama ini sudah berhasil ditembus ya kan, dia akan menguji level itu, dan kemudian kalau nggak mampu tembus dia akan turun. Dan ini kemarin waktu kena level itu keluar doji seperti yang Anda lihat, doji ya kan, keluar doji dan kemudian turun. Kemarin lumayan turun, turun lumayan ya, ini kecil. Dan hari ini kayaknya menurut saya ada potensi juga untuk masih melanjutkan penurunannya, bisa-bisa dia sampai ke area trendline ini menurut saya. Jadi ada potensi turun atau mungkin sedikit tertahan juga, karena di sini ada area demand. Cuman demand ini kayaknya sudah nggak terlalu strong karena sudah pernah dites. Jadi ada kemungkinan dia akan turun hari ini. Kalau kita lihat DE30, biasanya ini yang saya tradingkan juga, sudah tembus dari demand area yang pernah saya gambar, dan juga sudah tembus dari MA20 dan 50 ya. Ini merupakan tanda yang mulai lampu kuning ya, lampu kuning. Hati-hati, maksudnya akan ada penjebolan lebih lanjut, dan sepertinya demand area bawah yang ini berpotensi untuk menahan sementara kelihatannya, karena ini sudah dites 2 kali, 1, 2, dan kemudian ini adalah tes yang ketiga. Dan kalau kita lihat hujamannya lumayan tinggi, jadi so hati-hati kalau ini nggak bisa menahan area 15.461 yang kemungkinan akan diuji lagi, tapi apakah mampu naik ya, kita lihat lagi nanti. Kalau enggak ya mungkin dia akan menuju ke area trendline ini. So be careful, agak mulai muncul gejala turun. Kemudian US 500, S&P 500 juga lumayan drop ya kemarin, lumayan drop dan menguji area demand, namun dia masih bisa mantul dari MA20 nya dan juga mantul dari demand areanya, tapi kelihatannya belum mampu menutup hijau ya. Masih pagi ini futuresnya masih merah lagi. So hati-hati kalau misalnya ini dihujam-hujam lagi sekali lagi, mungkin juga sama kayak DAX
dia akan berpotensi menuju area support trendline di sekitar sini. Kemudian kalau kita lihat DJI juga turun ya, sudah tembus dari MA50 dan 20 nya, so be careful. MA50 belum tembus banget, namanya masih doji, tapi sempat didobrak. So hati-hati, menurut saya ada potensi DJI akan lanjut turun ke 38834 atau sekitar 834703 pas di area trendline, dan dia akan sorry menguji level tersebut apakah break atau tidak. Dan ini harusnya trendline-nya ada double, lumayan kuat. Break atau tidak, itu yang akan menentukan apakah DJI akan lanjut ke uptrend atau akan turun sementara, dan ada potensi dia sampai ke 34.500. Karena apa? Kok saya ngomong gitu? Karena di sini ada demand area yang lebih kuat. Biasanya harga cenderung akan mencari ke area situ. Ya, saat ini sedang menuju demand juga ya, kita lihat apakah bisa bertahan atau tidak. Yang jelas mulai ada kemungkinan turun lagi-lagi, ini membentuk lower high ya. So kalau lower high, kalau dia membentuk lower low ya berarti dia di sini namanya 34.500. So be careful teman-teman. Untuk indeks hari ini saya kira lebih baik kita less agresif. Kita bahas yang kemarin ya. Yang kemarin ini BKSL juga masih pullback. BKSL masih pullback karena masih bisa trade sesuai dengan plan kemarin. Moga-moga hari ini bisa mantul. Kalau misalnya enggak, Anda tetap keep stop lossnya sesuai dengan yang kemarin. Sami juga masih pullback di sekitar garis biru yang saya gambar kemarin ya. Kita tunggu aja apakah akan lanjut. Kemudian ada main pullback lumayan dalam ya. Hati-hati, Anda bisa keep stop lossnya sesuai kemarin trading plan-nya. Overall memang masih berada di MA20 dan garis bintik-bintik yang saya kemarin gambar ini persis di sini. Bila Anda nunggu pullback ya, sekarang ada kena ordernya. Moga-moga aja dibawa naik hari ini atau beberapa hari mendatang. WMUU juga masih pullback. Nggak kuat semua kemarin karena IHSG turun lumayan tajam. So hati-hati, mungkin bagi Anda yang belum masuk, Anda bisa nunggu aja di garis biru ini. Ya, moga-moga setelah itu Anda amati dengan ketat karena IHSG cenderung turun. Stop lossnya di sekitar 145 ya, tapi masih ada potensi untuk naik menurut saya karena ini area demand yang lumayan kuat. Atau Anda bisa coba masuk di sini juga. Di sini juga oke. Ya, itu WMUU, kemudian ada WFKT. Juga masih doji ya, belum berhasil naik lagi, apalagi IHSG turun. Namun kelihatannya konstruksi lumayan kuat karena IHSG kemarin turun tajam. Dia masih cuma sampai segini aja, jadi Anda masih bisa nunggu di garis biru ini atau Anda bisa nunggu di demand areanya di sekitar situ ya. Kemudian ada BNGA hati-hati ya, mungkin bagi Anda yang belum masuk ditunggu aja, lebih baik di 980 dengan stop loss yang agak lebih tipis di 945an karena ini lumayan tajam turunnya, beres engulfing. So bagi Anda yang sudah masuk tetap di keep stop lossnya seperti planning kemarin. Moga-moga aja dalam beberapa hari lagi dia bisa naik setelah menyentuh 980. Kemudian Boga juga masih belum profit ya, meskipun ini ada double pin bar. Hati-hati, stop lossnya di 13.35. Kemudian JPFA juga masih pullback di area garis biru
Anda bisa stick on the plan seperti video yang kemarin dibahas tentang JPFA. Kemudian ada toys. Kemarin profit sedikit, kemudian dia turun ya, so hati-hati menurut saya. Stop lossnya tetap seperti yang kemarin, masih ada potensi ya menurut saya untuk melanjutkan kenaikannya setelah mantul di area garis biru ini atau dekat dengan demand area ini. Kemudian ada kota. Kota masih naik sedikit ya, kemarin lumayan. Anda bisa keep hold dengan stop loss seperti yang kemarin dijelaskan. Moga-moga hari ini bisa lanjut naik lagi. Ciputra masih pullback juga. Bagi Anda yang belum masuk, nunggu aja karena ini membentuk two bar reversal. Jadi kemungkinan dia malah akan mantul di area yang lebih bawah. Hati-hati. Mungkin bisa sih 910 atau bisa di demand area ini sekitar 890-an. Ya, Anda bisa perhatikan area itu, lebih baik nunggu pullback aja, dan kalau di pullback Anda lihat apakah ada reaksi pantulan ke atas, baru Anda masuk ya. Menurut saya ada potensi sih dia akan menguji kota hijau ini karena dekat dengan trendline juga. Itu untuk Citra, dan kemudian terakhir ada SMRA yang kemarin juga masih pullback sama kayak Citra, dan Anda bisa kalau sudah masuk di area garis biru ini tidak apa-apa, Anda coba hold sesuai dengan planning dan stop loss kemarin. Tapi saya kira ada potensi sih dia untuk turun lagi ke 825 dan ngambil orderan di sini. Oke, itu untuk saham-saham kemarin. Kemudian hari ini ada sedikit saja ya, ada MLBL. Menurut saya lumayan oke, karena dia sudah menembus dari resisten ini merah, dan kemudian dia sudah menembus moving average 20-nya. Menurut saya sih dia akan menyentuh level MA50 ya. Dia akan menyentuh minor target sampai di sini aja. Atau maksimal kalau misalnya kuat, tapi kayaknya saya ragu kalau hari ini kuat ya. Dia bisa ke level 630-an. Anda bisa buy dengan target sekitar 578 dan stop loss saya kira maksimal di 488 aja, atau 484, atau maksimal lagi di 448. Itu MLBL. Jadi kayaknya dia setelah menyentuh MA50 dia akan kepentok turun lagi, tapi ya lumayan bisa profit 5 atau 6%-an. Ya, kemudian ada BRMS. Ada upaya untuk nembus MA20, dan kenapa kok masuk planning hari ini ya karena dia mantul dari MA200. Yang mana saya sering bilang MA200 itu MA yang paling kuat. Ada kemungkinan dia akan berhasil menjebol MA20 ini dan akan ke atas MA50 kayak MLBL tadi. Dan kemungkinan kalau misalnya dia mantul, mungkin Anda bisa nunggu buy on mantul di 88. Nah, ini kayaknya sudah mantul kemarin, tapi naiknya nggak terlalu kuat. Anda wait and see dulu lah ya, karena pantulannya nggak terlalu strong. Anda wait and see dulu sambil diamati. Kemudian ITIC lumayan ya, ini saham yang tidur lama, dan kalau saya lihat ini ada membentuk small triangle. Walaupun triangle kayak gini ini harusnya terbentuknya di tengah ya, atau di atas, tapi kayaknya dia ya nggak tahu ini dari mana dia mantulnya, karena historically dia tidak punya support. Ya mungkin aja ini mulai digoreng, anggap aja gitu, dan dia sudah keluar dari triangle. Ya Anda boleh titip sandal di sini ya, menurut saya masuk kecil saja maksudnya. Karena kalau sudah break dari triangle ini biasanya naiknya itu kenceng. Ingat-ingat ya, segitiga itu biasanya bikin naiknya kenceng. Saya kira ada potensi ke MA50 atau ke area resisten ini atau ke MA200.
menurut saya ada potensi. Kalau Anda mau tunggu di bit-bit area yang tebal di bawah ini ya nggak apa-apa, jangan besar-besar ya. Kemudian ada Mior. Mior kemarin naik lumayan signifikan, enggak sih, volumenya lumayan ya, not bad, dan dia mantul dari area demand seperti yang saya gambar, saya share di grup. Pas banget mantulnya di demand ya, kok bisa ya, itu keajaibannya dari price action. Mantul dan kemudian naik lumayan, ini ada beberapa persen ya, moga-moga aja dalam beberapa hari ke depan atau mungkin hari ini dibawa naik. Potensi naiknya ada di 2350 yang paling dekat. Dan kemudian kayaknya ada potensi juga ke MA200 sekitar MA200 sekitar. Ini dekat-dekat MA200 lah. Menurut saya di sini lah. 2500. Mior Anda bisa pay attention dengan stop loss maksimal di 2130. Kemudian BKSL tadi sudah dibahas, ada di MMX. Ini saham yang selama ini nuainya keren banget, cuman saya tidak punya. Dan good newsnya dia barusan mantul dari area demand yang beberapa waktu lalu pernah saya gambar, dan kayaknya ini masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Jadi bagi Anda yang belum punya, jangan buru-buru masuk dulu, karena mungkin hari ini atau beberapa hari mendatang dia mantul karena kena area resisten atau supply-nya. Jadi mungkin dia akan mantul sedikit lah, separuh, kemudian dia akan baru lanjut lagi naik. Tapi kemungkinan kalau saya lihat karena naiknya udah panjang banget, mungkin dia akan sideways for a few weeks atau few days. Jadi mungkin saya kira ada potensi dia sideways dulu untuk beberapa saat, kemudian baru akan ada decision apakah lanjut naik, apakah akan mulai koreksi. Kita lihat aja beberapa hari mendatang. Yang jelas ada kemungkinan kalau sudah kebentuk atas bawah support resistennya gini, ya ada kemungkinan dia akan naik turun dulu. Kalau misalnya hari ini jebol breakout ya lain cerita. Jadi kalau breakout ya Anda bisa tunggu pantulan pullbacknya untuk naik lagi. Kemudian ada yellow ya terakhir, saya nggak bahas banyak. Yellow kayaknya mulai ngintip keluar dari segitiga yang ke beberapa hari lalu pernah saya gambar. Untuk trading plan-nya Anda bisa lihat video sebelumnya yang membahas tentang yellow, dan volumenya kemarin juga cukup lumayan. Jadi Anda bisa tunggu, moga-moga aja hari ini terjadi breakout atau setidaknya beberapa hari mendatang dan sampai ke target kita di 362. Jadi kalau misalnya hari ini breakout, misal hari ini breakout dan kita sudah masuk kemarin misalnya, resikonya sekitar 5% dengan potensi profit more or less 15% ya, 15%. Cukup keren. Overall hati-hati karena indeks global pada hari ini masih belum terlalu kondusif ya, belum begitu stabil, masih rapuh karena ya banyak isu dan banyak berita yang mungkin membuat market global agak was-was. Jadi overall tetap hati-hati. Jadi saham-saham yang kemarin nggak terlalu banyak yang profit, jadi saya ngomong apa adanya ya. Jadi saya nggak bahas profit, terus kalau memang lagi jelek dan lagi kena cut loss ya saya bahas apa adanya ya. Kalau banyak orang yang lain setiap hari hanya bahas yang bagus-bagus saja dan bahas trading plan aja, yang cut loss nggak pernah diomongin, ya gampang aja ya. Jadi kita mesti lebih fair. Cut loss ya cut loss, lagi proses ya lagi proses, menang ya kita ngomong menang, gitu aja simpelnya. Jadi saya berusaha membagikan apa adanya, apa yang saya punya pandangan, dan saya men-sharingkannya tujuannya supaya membantu memberi Anda pandangan untuk menganalisa sesuai dengan analisa Anda masing-masing. Tujuannya seperti itu. Jadi saya bukan bagi-bagi sinyal untuk beli dan jual, saya hanya berbagi pandangan, dan moga-moga aja itu bisa menjadi konfirmasi bagi Anda yang mau trading hari ini atau besok dan seterusnya. Oke lah, lain kali kita akan sharing lebih banyak tentang hal itu. Untuk saat ini silahkan Anda mempersiapkan diri trading plan Anda hari ini. Ya moga-moga hari ini kita boleh
dikaruniai keberuntungan. Saya kira sekian dulu, sampai jumpa di episode mendatang dan salam profit.